Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tibalah kita pada tutorial yang baru, yaitu kita akan membahas tentang pengukuran titik-titik detail atau biasa disebut dengan pengukuran metode tachymetry. Nah, tachymetry itu apa? Nah, tachymetry itu misalkan gini, kalian minggu kemarin sudah membahas tentang poligon ya. Nah, misalkan gini, ini ada poligon. Nah, gini. Padahal lahan yang akan diukur tuh segini nih sebenarnya. Nih. Karena ini berbatasan dengan lahan orang lain ya, di pagar misalkan pakai tembok, kalian nggak bisa naruh sembarang titik di sini, mengukur langsung di sini. Karena apa? Alat nggak bisa kita dirikan, maka kita buat pakai titik-titik detail. Poligonnya tetap di tengah. Nah, titik detailnya itu nanti kita buat membidik ke sudut-sudut batas lahan ini. Nah, tachymetry itu ya misalkan gini, alat didirikan di sini. Nah, kita bidik ke sana, ini kan misalkan diutarain dulu ya, 0, nah, 0 derajat utara ya. Nah, kemudian langsung bidik ke sini. Berarti nanti azimutnya seperti ini. Nah, itu azimut. Nah, seperti itu. Ya. Terus nanti bidik ke sana. Terus nanti bidik ke sana. Nanti sebagai batas-batas lahan. Nah, ini nanti bisa kita cari koordinatnya sini. Ya, ini adalah batas-batas itu. Koordinat bisa kita ketahui, tinggi titiknya bisa juga kita ketahui ya. Dengan membaca ini ya. Misalkan ini alatnya teodolit ya. Kita utarain, kemudian bidik. Nah, itu langsung azimut. Jadi nanti koordinat di sini tahu, di sini pasti tahu seperti itu. Nah, terus nanti misalkan kalian pengen tahu tinggi titik di sini, tinggi titik di sini, kita track pakai GPS, kemudian kita ukur di sini ya, pakai rambu ukur. Nah, nanti otomatis tahu beda tinggi antara sini sampai sini, otomatis ketinggian titiknya bisa kita ketahui. Nah, setelah koordinat ketahui, tinggi titik ketahui, nanti ada gambar ya, di AutoCAD bisa kita transfer koordinatnya, kemudian ketinggiannya bisa kita buat kontur seperti itu ya. Nanti misalkan konturnya seperti ini ya, seperti itu. Nanti peroleh dari apa? Dari pengukuran tachymetry ini. Nah, kita akan mensimulasikan, misalkan gini ya, ini titik kita berdiri pertama, ini titik detailnya ya nanti ya. Nah, nanti kita misalkan titiknya itu ngambil dari sini nih. Titik ini poligon aja ya. Ini titik P1 lah, P1. Langsung kita detailin. Nah, alat kita diriin di sini. Kemudian diutarain ya. Kemudian kita bidik ke titik detail. Nah, misalkan titik sini, titik detail 1 ini. Kemudian detail 2-nya sana. Ini poligonnya kayak gini aja. Nah, apa-apa ya. Untuk ngikat aja ya. Kemudian detail 3-nya sini. Enggak apa-apa ya, sini. Kalau memang kelihatan enggak apa-apa ya. Terus detail 4-nya sini. Detail 5-nya sini. Detail 6-nya sini. Seperti itu. Nah, ini kan tahu nanti sudutnya berapa, ini berapa. Kayak polar persis ya. Seperti ini. Nah, cuman ini kita enggak bisa ngoreksi apa ini, apakah ini sudah benar atau belum, kita nggak bisa ngoreksi. Karena apa? Kan untuk tachymetry itu nggak dikoreksi. Tapi kalau poligon tertutup itu ada koreksi sudutnya. Kalau ini nggak ada ya, kalau tachymetry ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudut langsung ya, langsung. Nah, sini. Misalkan D1, D2, D3, D4, D5, D6. Nah, seperti itu. Nah, ini kita yang dicari hanya apa? Sudut sama jarak. Kemudian kalau kita pengen beda tinggi, maka kita hanya bidik rambu ukur di sini. Seperti ini. Ya, rambu ukur kita bidik. Nah, misalkan gini, ini D1, D2, D3. Misalkan ini sudutnya di sini katakan 60 derajat. Terus ini ke sini katakan 80 derajat, ya. Jadi P ke D1 ini sudutnya 60 derajat misalkan ya. P ke D2 sama dengan
misalkan 80 derajat. P ke D3 sudutnya misalkan ini 178 derajat misalkan. Terus P sini ke D4. P ke D4 sama dengan kira-kira 220 derajat misalkan. Terus P ke detail 5 di sini. Ya, P ke D5 sama dengan misalkan 275 derajat. Terus P ke D6. P ke D6 ya. D6 misalkan ini 300 derajat. Nah, sudutnya sudah kita ketahui. Nah, kita tinggal ukur jarak sekarang. Jaraknya misalkan ini 15, ini 20, misalkan ini 14, ini 12, ini 10 misal atau 9, terus ini 10 misalkan. Nah, nanti ketemu jarak ini sudut, ini jarak. Ya, jarak kita catat. Nah, misalkan ini P ke D1 15, ini 20. Kemudian ini 14, kemudian 12, 9, terus ini 10. Nah, satu lagi, ketika kita akan membuat kontur, maka sini harus kita bidik bacaannya. Dari ini kita bidik benang tengahnya, kita ambil ya seperti itu. Misalkan ini tinggi alatnya kita ukur dulu, ini 1,5 misalkan. Nah, bacaan di sini misalkan ini 3 meter misalkan bacaannya. Ini 2,5. Nah, terus ini di sini 1,8 misalkan. Terus ini 0,6, ini 0,4. Bacaannya ya, benang tengahnya ya. Nah, ini ternyata 0,2 misalkan. Nah, kita bisa masukkan data-data sini. Nah, di sini kita sudah membuat tabel. Nah, tabel ini versi sendirilah, nanti bisa dikembangin. Tapi intinya seperti ini ya. Tabel pengukuran titik detail atau tachimetri. Nah, tinggi alat misalkan. Tinggi alat kita sudah dapatkan. Ini tadi 1,5. 1,5. Ya, ada tinggi alat. Terus titik P ya. 1,5 itu titik P. Maaf, di sini aja, titik P. P1 misalkan. Ini 1,5 tinggi alatnya. Kemudian bidik ke detail 1 ya. Bacaan sudutnya berapa di sini? Ternyata ini 60, sudutnya 60 derajat. Terus D2 sudutnya berapa? 80 misalkan. D3 ya, sudut P ke D3 sama dengan 178. D3 sorry, ini D3 178. D4 sama dengan 220. D5 sama dengan misalkan ini 275. D6 sama dengan 300. Nah, ini sudut sudah kita peroleh. Kita ini misalkan ini kita pisah ya. Oke, berikutnya bacaan rambu sekarang. Rambu tadi kan kita sudah itu ya, sudah ngukur pura-pura. Ini 3 meter misalkan. Bacaan rambu 3,0 misal. Terus ini bacaan D1 ya, D1 ini 3. Bacaan D2 ya 2,5. 5 meter ya. Kemudian bacaan D3 itu 1,8. Nah, 1,8. Kemudian bacaan D4 0,6. Nah, semakin sono semakin rendah itunya bacaannya, berarti semakin tinggi titiknya kalau itu ya. 0,6. Terus ini 0,4 sini. 0,4. Terus terakhir 0,2. Nah, bacaannya kayak gitu. Nah, sekarang jarak, perhatikan. Jarak itu sini antara P ke D1. Nah, jadi ini ngambilnya P ke gini aja, langsung aja di sini. Jaraknya giniin aja. Urusin aja. Jadi jarak antara P ke D1 berarti ini ke sini itu berapa gitu ya. Ini ke sini. Ini 15. Kita tulis saja 15. Terus ini ke sini ya, P ke D2 berapa itu? 20. Terus P ke D3 di sini 14 ya, 14. Kemudian P ke D4 ini 12. P ke D5 9.
ke D6 ini 10, jaraknya ketemu seperti itu. Nah, sekarang kita langsung, karena di sini nggak ada koreksi ya, langsung absis, kita cari absis. Absis adalah sudut, ini kan karena diutarain ya, diutarain langsung, berarti ini artinya langsung azimut ya, langsung azimut. Berarti sudut ini dalam arti ini sudut azimut di sini. Tapi kalau kalian bidik ke titik sebelumnya, misalkan ini diambil dari titik P1 misalkan terus ke sini, berarti nanti arahnya berarti sudut ke arah sudut P1, nanti kita bisa cari azimutnya dari P1 ini berapa ke sini, terus nanti dari sini ke sini tuh bisa kita cari azimutnya ya. Ini anggap ini 0 aja biar kalian mudah memahami ya. Anggap ngambilnya dari arah titik utara ya, seperti itu. Absis itu adalah sinus alfa, sudut azimut ini ya, kalikan jarak. Ya, sinus sudut ini kali jarak. Nah, kita masukin angkanya. Jarak sudah ada, sudut sudah ada. Nah, sin misalkan sin 60 sama dengan, nah kalikan 15 sama dengan, nah ini 12,9. Ini absis di sini 12,9. Ini sebentar dipanjangin aja. 12,9. Terus kalau ordinat berarti cos ya. Cos ini sudutnya 60 kali ini jaraknya tetap 15. Bentar, sama dengan, nah kalikan 15. 7,5. Terus nah, 3. Oke, nah titik D2 sekarang. Titik 2 sudutnya ini 80, berarti kita cari sin 80. Nah, sama dengan ini kalikan jaraknya. Jaraknya berapa? 20 ya kan, sin 80 sama 20. Kalikan 20 sama dengan ini 19,69. 19,69. Nah, seperti ini. Terus sekarang yang ordinat aja langsung. Berarti cos ya. Cos 80 sama dengan berapa? Kalikan nih jaraknya 20 sama dengan nih 3,47. 3,47. Kemudian sekarang ini yang D3, detail 3. Sin ya, sin 178 sama dengan, nah kalikan jaraknya 14 di sini ya, 78 sama 14. 0,48 ya. Nah, sekarang ini 12,9. Ini yang sini cos ya, cos 178 sama dengan kalikan jaraknya 14. Nah, negatif 13,99. Kemudian yang D4 sin ya, sin ini 220 sama dengan kalikan, nah, jaraknya berapa? 12 sama dengan min 7,71. Nah, sekarang yang satunya cosnya, cos 220 sama dengan, nah kalikan ini 12, nah minus 9,19, 2 dan seterusnya. Ini kalian tulis 3 angka ya kalian ya, ini simulasinya 2 angka saja. Tapi kalau ngerjain bener 3 angka lah. Sekarang ini di 5 ya. Sin. Nah, ini 275 sama dengan, nah kalikan jaraknya, ini jaraknya 9. Ini min 8,96. Terus sekarang cos. Cos ini 275 sama dengan kalikan nih jaraknya 9, 0,7 positif ini 8 ya. Nah, sekarang nih terakhir sin ya 300 sama dengan kalikan jaraknya 10. Nah, 86 min 8,66. Terus sekarang yang cos
300 pasti positif nanti sama dengan 0,5 kan, kalikan 10 sama dengan 5. Nah, oke. Kita sudah dapatkan absis sama ordinatnya. Sekarang ada koordinat. Koordinat berarti ada hubungan sama X sama Y. Oke, perhatikan. Di sini ya, kita simulasikan misal P1 sudah diketahui koordinatnya sini di track pakai GPS atau gimana. Ini misalkan sama 100,100. Ya, ini. Berarti ini kita tulis X-nya 100, Y-nya juga 100. Nah, sekarang nyari koordinat di titik D. D sama dengan ini ditambah absis sama dengan sini. Berarti ini 112,99. Koordinat, yang ordinat ya, Y ditambah ini. Ya, jadi 7,5 tambah 100, 107,5. 107,5. Seperti ini. Nah, terus ya di sini gimana di sini? Ya 100 ditambah ini. Jadi bukan nyambung karena ini bukan alat nggak pindah, hanya di sini. Makanya ini tambah ini sama dengan sini. Ini tambah ini sama dengan ini. Ini tambah ini sama dengan di sini. Seperti itu. Nah, kita hitung sekarang. Ini tambah ini ya. Jadi 119,69. Ini tambah ini 103,47. Koordinatnya kayak gini. Terus ini tambah ini ya 100,48. Sini ya 100 kurangi 13,99. Nah, 100 kurangi 13,99 sama dengan ini 86,01 sini karena ini tambah ini negatif. Jadinya ini ya. Nah, terus ini tambah ini. Jadi 100 kurangi ini negatif 7 ya, atau kurangi 7 ya, karena itu kalau ditambah 100 ketambah negatif 7 ya, kalau kurangi ya kurangi 7 aja, 7,71 sama dengan, nah ini 92,28 29 ya, sampai keliru ya. Terus ini kurang ini ya, 100 kurangi ini 9,19 sama dengan 90,81. Nah, sekarang ini kurang ini ya. 100 kurangi ini 8,96 sama dengan 91,04. Terus ini 100 kurang ini. Jadi 100,78 karena ini positif ya. Ini kurang ini ya. Sekarang 100 kurangi 8,66 sama dengan 91,34. Nah, terakhir ini 105. Ketemu. Enggak kembalikan 0 karena alat enggak kemana-mana, di sini saja seperti itu. Maka di sini ada tahu koordinatnya. Nanti tinggal gambar. Nanti kalau ketika gambar kan di semester 1 kemarin sudah diajarin cara gambarnya kan di kertas milimeter blok ya. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang beda tinggi, perhatikan bacaan rambu ini ya. Beda tinggi diperoleh dari mana? Ya tinggi alat di sini kurangi tinggi bacaan di sini. Nah, ini tingkatannya berapa? 1,5. Bacaannya berapa bacaannya? Bacaan di sini 3 ya. Nah, di sini Pak tarik ke sini aja nih, beda tinggi. Sini ini 3 kan? Ini kurangi 3 berapa? Negatif 1,5. Berarti lebih rendah. Ini kurangi ini berapa? Negatif 1. Ya, 1,5 kurangi 2,5 kan negatif 1 kan. Ini kurang ini berapa? Negatif 0,3. Terus ini kurang ini berapa? Berapa coba? 0,9. Kalau ini positif, kenapa? Lebih rendah. Ini kurang ini, nah 1,1. Ini kurang ini, 1,3. Nah, ini kurang ini, 1,3. Nah, sekarang tinggi titik, perhatikan. Tinggi titik P1 itu tingginya di track ternyata 600 ini misalkan. Ini 600. Nah, 600 tambah ini berapa? Ya, tambah negatif ini berarti 598,5. Ini tambah ini kan sini kan? Nah, terus ini ditambah ini berapa? Oh, 599. Ini ditambah ini berapa? Oh, 599,7.
Ini kan. Nah, ini tambah ini. Ya 600,9. Ini tambah ini berapa? 601,1. Ini tambah ini. Ya 601,3. Udah ketemu seperti ini. Gampang kan? Nah, nanti kita tinggal gambar di kertas milimeter blok, sekaligus ada ketinggiannya masing-masing detail. Nanti kita buat kontur. Caranya gimana? Nanti Bapak akan bikin tutorial berikutnya hubungannya sama cara membuat kontur dari pengukuran tachimetri seperti itu. Oke ya anak-anak ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Karena ini waktunya puasa, ini udah menjelang buka ya. Kita tutup dulu ya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.